Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Sejarah. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi Kesultanan Banjar menggunakan model PBL di kelas 10 pemasaran 2 SMK Negeri 1 Martapura. Ayo kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Royan, silakan kita berdoa bersama seperti biasa. Silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan berkat kita berdoa, pembelajaran kita hari ini lancar dan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah sehat. Kita cek kehadiran dulu lah. Oke. Kehadiran hari ini 4 Maret tahun 2024. Ini pakai baju pramuka. Nanti siang ada kegiatan pramuka ya kelas kita ya. Oke. Kelas 10 pemasaran 2. Oke. Anissa ada? Ada. Fatimah Tuz-Zahra? Oh, dispen apa? Oh, pencaksilat. Oh, hebat. Pencaksilat ada yang berprestasi kelas kita. Kemudian Jahra aja. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan yang dispen tadi ikut lomba bisa menang. Mudah-mudahan kita yang ada di sini sehat seberataan. Mudah-mudahan yang kena musibah, mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita belajar sejarah. Senang belajar sejarah? Senang. Alhamdulillah. Jadi belajar sejarah itu adalah pelajaran pokok dari seluruh mata pelajaran yang ada di muka bumi ini. Seluruh sumber ilmu, pelajaran apa aja pasti bersumber dari sejarah. Jadi kalau ada kata-kata sejarah itu menghafal, bosan, ngantuk, nah itu hilangkan. Karena kenapa? Sejarahlah yang memberikan seluruh investasinya ke bidang-bidang ilmu yang lainnya. Karena di Undang-Undang Dasar Negara kita itu menyuruh kita untuk mempelajari bagaimana negara kita ini berada, bagaimana negara kita ini bisa dibangun seperti ini. Jadi belajar sejarah adalah salah satu perwujudan rasa cinta tanah air. Oleh sebab itu, di dalam agama kita disebutkan juga secara jelas bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hubbul watan minal iman. Yang artinya cinta tanah air sebahagian daripada iman. Ingat, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Negara yang besar adalah negara yang menghargai sejarahnya. Masya Allah. Ingatkanlah. Jadi dengan belajar sejarah itu kita pertama mengamalkan agama kita, kemudian kita melaksanakan
perintah negara kita, kemudian kita juga bisa berpikir kritis untuk menggali masa lalu. Belajar dari masa lalu untuk memperbaiki dan membangun masa sekarang. Jadi sejarah itu Pajar, mengenang masa lalu Pajar, itu sesuatu yang menyakitkan. Jangan diingat yang menyakitkan. Pengalaman dan sejarah masa lalu adalah guru terbaik untuk masa depan. Ingat, tanpa masa lalu takkan pernah ada masa depan. Oke? Iya, alhamdulillah. Nah, jadi kita belajar hari ini, belajar sejarah ini, tujuannya adalah kita mengetahui tentang sejarah daerah kita, supaya kita lebih bangga, lebih senang, kita bagaimana mengetahui daerah kita sendiri, itu merupakan sebuah nilai plus bagi kita. Yang kedua, kita dapat menganalisis data-data atau kondisi masa lalu di negara kita, khususnya di Kesultanan Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Di situ kita melihat lokasi, nanti kemudian peninggalan, kemudian ada kondisi sosial, agama, politik, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menganalisa itu. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini dengan literasi. Ingat, kita sekolah SMK kebanyakan suka praktek kan? Nah, jadi kita kali ini mendalami literasi supaya lebih mengetahui bagaimana data-data masa lalu untuk perbendaharaan ilmu kita untuk masa datang. Ayo. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak ingin bertanya-tanya dulu tentang bagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Bapak ingin tahu dulu bagaimana pengetahuan kalian tentang peninggalan-peninggalan di daerah kita. Ayo kita lihat. Oke. Nah, apa yang Anda pikirkan jika Anda melihat gambar ini? Gambar rumah adat. Oke, rumah adat Banjar. Ini kira-kira lokasinya pernah Anda datangi? Di dekat kita ada? Ada. Oke, kita lanjut. Ini gambar apa ini? Oh, hebat, mengerti. Ada yang pernah ke sana? Pernah. Apa di sana? Ziarah. Orang Banjar sering ziarah lah. Nah, itulah ciri khas orang Banjarnya. Ini di sana terdapat makam Sultan Suryansah dan pembawa tokoh-tokoh pembawa ajaran Islam dan pasukannya ketika itu untuk mengislamkan Banjar. Ini gambar apa ini? Masjid apa? Nama masjidnya Sultan? Nah, Masjid Sultan. Iya, ini masjid merupakan masjid pertama. Masjid pertama di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, ini baru yang di duit 2000 siapa? Oke, Pangeran Antasari. Beliau adalah pahlawan yang nanti memimpin perang Banjar. Kita lanjut. Oke. Nah, berarti kita hari ini akan mempelajari tentang Kesultanan Banjar. Baiklah, Kesultanan Banjar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah daerah kita sendiri, yaitu sebuah pelajaran yang membanggakan bagi kita, yaitu Kesultanan Banjar. Sekarang pertanyaan yang kedua, ya. Nah, di sini muncul apa yang dimaksud dengan semboyan haram manyarah wajah? Adakah yang tahu? Artinya nih, adakah yang tahu? Ada yang tahu? Tidak boleh menyerah sampai mendapatkan tujuan. Ada yang lain? Nah, kita punya tim sepak bola kebanggaan kita, namanya Barito Putra. Barito Putra ada moto di sana, Wasaka. Ada kan? Tim Laskar Antasari dengan moto Wasaka, wajah sampai kaputing. Nah, itu mereka berjuang kan, sampai kalah atau menang tetap jiwa Wasaka. Wasaka itu wajah sampai kaputing. Haram artinya ini. Nah, ini akan kita bahas nanti. Makanya kita baca dulu, literasi dulu untuk mengetahui tentang ini. Siapa yang menggelorakan
nanti kita bahas. Oke? Nah, lalu untuk apa kita belajar sejarah Banjar ini? Diharapkan dari pembelajaran ini pertama, buhan pian seberataan atau siswa atau peserta didik mampu menjelaskan tentang pentingnya mempelajari sejarah lokal daerah sendiri. Itu satu tujuan kita belajar sejarah ini. Yang kedua, siswa bisa menganalisa lokasi Kesultanan Banjar, kemudian bukti peninggalannya, kita bisa menganalisa apa saja, bagaimana bentuknya, di mana, kemudian kondisi sosial politiknya bagaimana pada masa lalu itu, kemudian keagamaannya bagaimana, yang kental yang kita rasakan sampai sekarang di Martapura ini, kemudian dan perangnya ini yang ramai nantinya. Nah, itu akan kita pelajari, akan kita dalami sehingga kita mampu untuk menganalisa dan mengetahui serta menjelaskan Kesultanan Banjar ini. Hari ini kita akan belajar tentang Kesultanan Banjar ini dengan menggunakan model PBL atau tentang pemecahan masalah, yang mana nantinya kita kemukakan masalah-masalah atau data-data yang perlu kita gali, kita cari dari berbagai sumber untuk kita pecahkan, kita diskusikan, dan kita presentasikan. Jadi model PBL. Kalian sudah pegang masing-masing ada buku paket. Nah, di internet akan ada alamat-alamat yang sudah Bapak bagikan di link WA. Jadi alamat-alamat sumber-sumber daripada materi pembelajaran sejarah kita, terutama tentang Kesultanan Banjar, bisa dicari di internet. Kemudian kita juga bisa melihat video-video pembelajaran, dan hari ini kita tampilkan dulu video pembelajaran kita yang Bapak buat sendiri. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kita gunakan untuk diskusi hari ini. Ya, kita lihat videonya dulu. Oke, silakan ditonton. Bisa? Nah, itu ada gambar Bapak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang Kesultanan Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan pada masa lalu. Ini lokasi. Ada tertulis di sini, dan ini Bapak kirimkan di grup WA dan di HP kalian masing-masing, nanti bisa dibaca. Ini kita lihat secara umum, ada musiknya. Nih, peninggalan. Oke. Semboyannya nanti adalah Haram Manyarah Wajah. Nah, itu yang kita dalami nanti. Oke, di sini. Iya, selesai. Setelah kita melihat video tadi, itu sebagai representasi kita untuk pembelajaran hari ini. Kemudian kita juga bisa mengambil di buku sejarah ini. Kemudian ada juga di internet, di link-link yang akan kalian buka nanti untuk kita kegiatan diskusi hari ini. Jadi akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Untuk Kesultanan Banjar ini ada 4 bahasan yang menjadi pokok masalah, yang masalahnya akan ditelaah, diteliti, dipecahkan, dan kita diskusikan serta presentasi. Pertama, menganalisa lokasi dan bukti peninggalan Kesultanan Banjar. Nah, kan tadi di video tadi sudah terlihat kan? Kemudian menganalisa kehidupan sosial politik Kesultanan Banjar. Kelompok 3 menganalisa kehidupan keagamaan. Kelompok 4 menganalisa tentang perang Banjar. Nah, mari kita buat 4 kelompok tersebut, kita susun meja kursi untuk kita diskusi kelompok. Kemudian Bapak minta juga ada untuk laki-laki untuk menyisikan mejanya ke sini nanti untuk persiapan presentasi. Ayo kita laksanakan. Silakan. Nah, sudah terbentuk susunan-susunan kelompok. Kita lah kelompok 1 yang mana? 1 di sini, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Pas bahasan kita ada 4 bahasan. Ini akan Bapak bagikan petunjuk kerjanya dan lembar kerjanya atau LKPD. Ini untuk kelompok 1. Silakan, di sini ada
LKPD kerja kelompok yang akan diisi. Nanti akan Bapak jelaskan tentang LKPD-nya. Itu beserta lembar bacaannya. Kemudian ini untuk kelompok 2. Nah, kemudian ini untuk kelompok 3. Silakan. Nah, ini akan diisi nanti Bapak jelaskan setelah ini. Ini untuk kelompok 4. Oke. Nah, untuk kelompok 4. Perhatikan LKPD di situ. Di LKPD di situ ada petunjuk pengisian LKPD, ya kan? Lihat? Bisa? Nah, di sana baca dulu petunjuknya, kemudian tulis nama-nama anggota. Ingat, lembar kerja peserta didik kelompok tulis kelompok berapa, kemudian kelas tulis, kemudian nama-nama anggota ditulis. Baru kita mengisi LKPD sesuai bahan-bahan yang telah kita sampaikan di sini. Untuk mencari bahan-bahan ini tadi telah ada buku bacaan, kemudian ada link yang kalian menggunakan handphone masing-masing untuk mencari bahan tersebut. Kemudian ada juga lembar bacaan yang Bapak sampaikan, yang mana hari ini kita harus benar-benar membaca, mendalami supaya literasi kita kuat, literasi kita hebat, supaya hasil diskusi kita hari ini dapat memuaskan. Kemudian diusahakan dari kelompok kalian masing-masing, ada yang mencari internet, di lewat internet, ada mencari lewat buku, ada yang menulis, oke? Ada yang menulis, ada yang membantu penulisan. Jadi seluruh peserta didik yang kita laksanakan kegiatan kita laksanakan hari ini semuanya bergerak, jangan ada yang diam ya. Oke, jadi semuanya aktif dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Silakan. Sudah mengerti semua tugasnya? Paham? Oh, ditulis. Ini tadi ditulis nama kan, kelompok nama. Kemudian ini nanti diisi. Kemudian ini diisi juga. Nah, jadi tunggu instruksi berikutnya. Siapkan dulu bahan bacaannya. Oke. Nanti akan Bapak bagikan lagi LKPD selanjutnya. Nah, ini sudah bisa? Paham? Paham. Kita silahkan. Kenapa? Yang mana? Iya, yaitu untuk nanti kita pas presentasi. Oke. Nah, di sini sudah bisa, paham? Paham. Cari eksplorasi lah, cari bujur-bujur lah. Judulnya tulis, isinya tulis. Oke. Kelompok 4 bisa? Bisa. Oke. Bapak sambil menilai keaktifan kalian lah, pokoknya. Lihat di sini ada petunjuk diskusi. Baca LKPD, petunjuk LKPD yang dibagikan, telaah mendalam materi, kemudian diskusikan bersama, kemudian jelaskan kembali melalui poin-poin yang diisi di situ di LKPD, kemudian tugas kelompok ditulis pada kertas, buat dengan rapi dan benar, kumpulkan. Sebelum dikumpulkan hasil tugas kelompok tadi dipoto dulu, masing-masing nyatakan, dipoto, kirim ke grup WA kita, itu untuk bahan pembelajaran kita yang akan dibagikan di kelompok kelas kita nanti. Oke, silakan. Siapa yang nantinya diskusinya maju presentasi lebih cepat akan kita beri hadiah nanti setelah kita selesai pembelajaran. Oke. Silakan ya, suaranya dikeluarkan, berbicara rame, itulah orang diskusi. Jangan diamlah. Sudah ditulis kalian? Sudah, mulailah. Oh iya, silakan. Kelompok sini sudah belum? Sudah selesai. Alhamdulillah. Ayo.
Kita kelompok, ayo kelompok 1 semangat, cepat. Nah, waktu kita sudah 30 menit. Kita akan memasuki sesi presentasi kelompok. Nah, jadi dari bahan bahasan ini kalian dipersilahkan untuk maju presentasi dan akan disaksikan dan ditanyai atau diberi pendapat oleh kelompok lain. Oke. Langsung saja. Silahkan siapa yang dulu mau maju ke depan? Kelompok mana? Kelompok? Oh, 3 duluan. 3 ini bahasanya tentang apa tadi? Kehidupan keagamaan. Kelompok 3 ya, silahkan kelompok 3 untuk siap-siap maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu beserta perannya masing-masing. Baik, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Saskia. Perkenalkan, nama saya Hadijah sebagai penampung pemeriksaan. Perkenalkan, nama saya Inka sebagai pemateri. Di sini saya akan membacakan tentang materi dengan judul Menganalisa Kehidupan Keagamaan Kesultanan Banjar. Kerajaan Banjar adalah sebuah kerajaan bercorak Islam yang didirikan oleh Pangeran Samudra pada tahun 1526. Yang ingin tanyakan. Nama saya Layan Nazinya dari kelompok gue dari kelompok pertanyaannya, setelah kerajaan Banjar memeluk agama Islam, apakah masih tersisa lagi masyarakat yang memeluk agama Hindu atau tidak? Dari berbagai sumber kami belum menemukan informasi setelah Islam masuk ke kerajaan Banjar. Apakah masih ada masyarakat yang beragama selain Islam saat itu? Kemungkinan ada, tapi jauh dari daerah tersebut atau daerah pedalaman. Jadi kesimpulannya, ada beberapa tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam. Maka kita sebagai anak bangsa sangat perlu untuk mengetahui sejarah Indonesia demi masa depan Indonesia. Maka karena itu kami sangat berterima kasih kepada kalian semua karena telah memberi atensi pada kami. Mungkin sampai sini saja presentasi kami pada hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang dari utama dulu, yang pertama kali, nama saya Ryan dari kelompok 1 sebagai moderator dan teman-teman. Dari yang dibahas, menganalisa lokasi dan bukti sejarah peninggalan Kesultanan Banjar. Lokasi Kesultanan Banjar, Kerajaan Banjar juga dikenal sebagai Kesultanan Banjar, terletak di wilayah Kalimantan Selatan. Oke, sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kenapa pusat kerajaan Banjar sering berpindah-pindah? Akan kami tampung dulu dan kami akan diskusikan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, dari kelompok 3. Jadi kenapa pusat kerajaan Banjar sering berpindah-pindah? Disebabkan oleh faktor-faktor seperti pertimbangan strategi, keamanan, pertumbuhan, ekonomi, dan perubahan politik. Bidang keamanan misalnya, dikarenakan keamanan kerajaan dari serangan penjajah Belanda saat itu. Oke, izin kami kelompok 1 mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu suku Ngaju, suku Bukit, dan suku Maya. Meskipun demikian, unsur kepercayaan lama yang berakar masih dapat dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, dari penjelasan Nopida tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya
Saya Nurul Wapa dari kelompok 4 ingin bertanya. Kesultanan Banjar sebelumnya pernah dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1860 pada tanggal 11 Juli 1860. Apa sebab itu terjadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi karena kekalahan perang Banjar sebelumnya dari Belanda, kerajaan Banjar kemudian dihapuskan. Keputusan ini diambil Belanda demi menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari meletusnya perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami tentang Perang Banjar. Perang ini merupakan perang terlama di Nusantara. Perang Banjar dipicu oleh campuran tangan Belanda di wilayah Banjar dan sang sekta dalam negara Kesultanan Banjar. Perang ini Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang menjadi penyebab perang Banjar dan apakah kemerdekaan Kalimantan Selatan bersamaan dengan proklamasi 17 Agustus 1945? Pertama, karena adanya penyingkatan daerah kekuasaan Kerajaan Banjar. Hal ini yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1917. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi kita sudah berakhir. Jadi hari ini kita telah selesai berdiskusi dan presentasi tentang Kesultanan Banjar. Walaupun tidak semua aspek data, tidak semua sejarahnya kita bisa bahas, sebagian besar sudahlah kita diskusikan hari ini. Jadi tentang Kesultanan Banjar tadi kita telah membahas tentang pertama bukti dan peninggalannya, kemudian kehidupan sosial ekonominya sudah kita bahas, kemudian tentang kehidupan keagamaannya ya, sudah jelas tadi, dan yang terakhir adalah Perang Banjar. Yang terakhir adalah Perang Banjar ini sesuatu yang menarik, yang mana tadi kita telah menemukan di sana adanya perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Jadi sudah terjawab tadi pertanyaan di awal kita, apa makna haram menyarah wajah sampai kaputing. Oke, bagaimana diskusi hari ini, cukup memuaskan atau bagaimana? Alhamdulillah. Nanti kalau kita diskusi lagi akan kita tingkatkan lagi kualitas diskusi kita. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Oke. Nah, setelah kegiatan diskusi kita berakhir, presentasi sudah selesai, maka sampai kita pada kegiatan penutup karena waktunya sudah tidak lama lagi. Nah, kita refleksi dulu. Dari pembelajaran dengan model PBL, diskusi kita pada hari ini, menurut Anda sekalian, apakah sudah cukup merasa nyaman, cukup merasa puas dengan hasil kita hari ini? Puas. Alhamdulillah. Apakah mungkin ada yang ditingkatkan? Atau kita diskusi seperti ini lagi nanti cuma bahannya yang lain-lain atau bagaimana? Ada pendapat? Bisa. Nah, untuk kerajaan selanjutnya ya. Oke. Kira-kira yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran kita hari ini kira-kira apa ya? Kira-kira? Apakah kurang aktif? Oh, kurang aktif ternyata lah pesertanya. Jadi untuk diskusi berikutnya nanti kita akan lebih aktif. Oke? Bisa? Bisa. Nah, setelah pembelajaran Kesultanan Banjar kita hari ini berakhir, maka ada makna yang kita bisa tarik dari pembelajaran tentang sejarah daerah kita, terutama Kesultanan Banjar, yaitu pertama, sebuah sejarah akan kita pelajari kalau ada bukti dan data. Tidak pernah akan ada sejarah tanpa ada bukti. Oke.
aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita jangan mudah percaya dulu, jangan mudah menyimpulkan dulu, jangan mudah menjustis sesuatu dulu sebelum kita tahu buktinya, sebelum kita tahu datanya. Dalam bahasa Arab, tabayyun dulu baru menyimpulkan. Itu satu. Haram menyarah wajah sampai kaputi. Di situ bisa kita ambil menjadi semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk berusaha berjuang untuk menjadi orang sukses. Nah, itu makna pembelajaran kita. Kemudian silahkan masing-masing untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini dari siswa. Silahkan. Dari kelompok 3. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan pemahaman tentang diri sendiri dan kembangkan rasa nasionalisme dan patriotisme karena mempelajari sejarah kota. Daerah sendiri merupakan sebuah kebanggaan bagi kita. Mengetahui sejarah sendiri merupakan hal yang sangat penting sebagai aset ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi siswa dan dunia pendidikan. Pembahasan mengenai lokasi, sumber sejarah, sosial politik dari kerajaan ini akan membangkitkan siswa akan semangat kepada perjuangan masa lalu tentang daerahnya sendiri. Salah satu makna yang tertanam sampai saat ini adalah menjadi semangat Banua adalah semboyan masa lalu kita, yaitu sebuah semboyan haram menyerah wajah sampai ke puting. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Ya, terima kasih kepada siswa-siswi sekalian. Ada beberapa kesimpulan yang kita satukan tadi menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, ilmunya berkah, dan kita bisa mengamalkan hal-hal yang baik ada di dalamnya. Nah, jadi setelah kesimpulan ini kita selesailah pembelajaran. Nah, Bapak ingatkan lagi, kita akan ada tes akhir atau asesmen akhir yang mana LKPD sudah Bapak bagikan untuk individu. Coba cek masing-masing ada di situ tadi. Nah, silahkan Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawab soal yang ada di LKPD individu masing-masing. Di sana pertanyaannya sesuai dengan kelompok dan bahan yang telah dipresentasikan. Silakan. Bapak beri waktu 5 menit, jawab pertanyaan itu, kemudian selesai kita kumpulkan. Silakan, bisa? Iya, silakan dikerjakan. Ini kelompok? 3, Pak. Kelompok 3, oke, kelompok 3. Ini kelompok 2, dijepit lah. Kelompok 2 dijepit. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas kerajaan yang ada di Sulawesi. Tolong dipersiapkanlah, dibaca dulu materinya di rumah. Untuk mengambil berkah pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat, ilmunya berkah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Lahajinnya wal hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, setelah doa ini maka pembelajaran kita telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kerjasama dan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.